Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbul rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita bertemu dan akan membahas tema yang sesuai dengan momen, karena kita sebentar lagi insyaallah akan memasuki bulan Ramadan. Sudah banyak kita mendengarkan dari ustaz lain tema-tema yang berkaitan dengan Ramadan, tetapi kali ini kita akan fokus kepada pembahasan kesalahan saat menyambut bulan Ramadan dan kesalahan ketika berada di bulan Ramadan. Ya, barangkali ini belum pernah dibahas oleh ustaz lain, maka kita mengisi tema seperti ini supaya lebih melengkapi ilmu yang mesti kita pahami. Ada hal-hal yang mesti kita kerjakan sesuai syariat, ada juga perkara-perkara yang mesti kita jauhi karena tidak sesuai dengan syariat. Tidak pernah Allah dan Rasulnya mengajarkan, tidak pernah Rasulullah dan para sahabatnya mencontohkan. Maka sudah selayaknya setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada harus mengetahui kedua-duanya, baik yang diperintahkan untuk diamalkan atau mengetahui apa saja yang tidak disyariatkan untuk dijauhi. Nah, pada kesempatan kali ini, kesalahan menyambut Ramadan dan ketika berada di bulan Ramadan. Saya sudah share artikelnya, ada di masing-masing di grup untuk memudahkannya, jadi tidak usah mencatat. Kurang lebih beberapa yang kita rangkum kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelum Ramadan atau ketika berada di bulan Ramadan. Sudah terima semua ibu-ibu artikelnya? Ya, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, ikhwan dan akhwat di sini sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Sudah siap menyambut bulan Ramadan? Belum masuk Ramadan sudah bertakwa duluan? Hasil Ramadan kan takwa ya, ini belum masuk udah takwa duluan. Masya Allah. Ya, baik, kita baca ya di artikelnya. Yang pertama, kesalahan menyambut bulan Ramadan yang terjadi rutinitas setiap tahun di negeri kita ataupun di tempat-tempat yang lain yang kita ketahui ya, tentu jumlahnya banyak. Yang pertama adalah membakar petasan. Ya, ini kita sama-sama tahu, menyambut bulan Ramadan bukan membakar petasan, dan ini mengganggu orang lain, bahkan bisa membahayakan. Karena kita baca di sosial media pada tahun-tahun sebelumnya terjadilah musibah, terbakarnya rumah atau toko dan lain-lain ya, karena mereka ini juga barangkali membunyikan petasan pada tempat-tempat keramaian, atau paling tidak menzolimi orang lain karena suara yang sangat berisik sekali, mengganggu orang yang sedang tidur, lagi sakit, lagi capek ya, dan seterusnya. Begitu juga adanya acara pawai. Dan hari ini pun saya terlambat ke sini, sedikit terlambat waktunya ya, gara-gara pawai juga. Karena ada anak-anak TK dan SD yang diapit oleh orang tua dan guru-gurunya, itu pawainya panjang sekali sehingga buat macet jalanan. Aduh ya, untuk apa seperti itu? Membunyikan dar menyambut kedatangan bulan Ramadan ya, masuk gang keluar gang, masuk komplek keluar komplek, di jalan raya pun dengan pawai seperti ini. Anak-anak kecil SD dan TK diajarkan menyambut bulan Ramadan seperti ini, keliru. Menyambut bulan Ramadan itu dengan kegembiraan, persiapkan mental, persiapkan fisik, persiapkan ilmu, persiapkan amal soleh. Ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat mempersiapkan diri sebelum datangnya Ramadan?
Tidak ada pawai-pawai seperti itu. Oh, ini kan wujud ekspresi kegembiraan. Rasulullah dan para sahabat juga gembira, tapi bukan begitu cara gembiranya. Ya, karena itu tidak disyariatkan, apalagi mengganggu. Ya, dengan petasan mengganggu, dengan pawai juga mengganggu. Akhirnya macet di mana-mana, Bu. Ya, dan saya pikir saya inilah yang paling terlambat hari ini ya. Saya pikir saya paling terlambat. Ternyata ternyata bukan nyinggung loh, cuma nyindir. Ternyata kita sama saja. Iya, saya tadi salah jalan juga, lewat dari Antasari ya, masuk naik ke atas. Seharusnya di bawah ya, putar balik ya. Iya, masuk bawah putar balik deket. Saya naik ke atas, jadi jauh lagi muternya, masya Allah. Maklum ya, kita beda provinsi, beda kota. Karena kota saya kota besar, Bu, kota Depok. Baik, jadi yang pertama, membakar petasan, pawai dan cara-cara yang lain yang tidak disyariatkan, maka ditinggalkan. Jangan sampai kita dan anak-anak kita ternyata melakukan perbuatan seperti ini. Mungkin di sekolah-sekolah ya, barangkali, atau di masyarakat. Jangan ikut-ikutan dengan masalah seperti ini. Pertama, memang tidak disyariatkan. Yang kedua, mubazir, dengan adanya harta yang dibuang-buang, adanya petasan, adanya ya atribut ini, atribut itu. Dan ketiga, mengganggu orang, ya, mengganggu ketertiban, keamanan, dan macet di mana-mana. Bukan seperti ini, bahkan menjadi berdosa ketika melakukan hal seperti ini. Yang kedua, kesalahan ketika menyambut Ramadan adalah mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Kata Nabi SAW, jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari tersebut, maka berpuasalah. Artinya kita sebetulnya sudah dilarang untuk berpuasa semenjak tanggal 15 Sya'ban ke atas. Bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa, karena dikhawatirkan nanti mereka tidak siap, sakit, lemes, dan lain-lain. Apalagi ketika 1 atau 2 hari. Di hadis yang lain pun dikatakan pertengahan Sya'ban saja sudah dilarang. Ya, tetapi bagi orang yang sudah terbiasa Senin Kemis barangkali Ayyamul Bid, puasa Daud, ya, atau mungkin mengqadha puasa Ramadan yang memang belum dibayar, maka boleh setelah 15 Sya'ban untuk tetap mengerjakannya. Ya, jadi hari ini berapa Sya'ban, Bu? 27. Iya, 27 Sya'ban ya. Berarti tinggal sedikit lagi, beberapa hari lagi. Tentunya ibu-ibu yang barangkali terbiasa berpuasa sunnah ini hari Rabu ya, mungkin Kamis besok boleh, nggak masalah karena ibu terbiasa. Tapi bagi yang tidak terbiasa jangan, karena takutnya nanti kaget, sakit, lemes, akhirnya pas Ramadan tidak siap. Dan di sini ibu-ibu kan bukan Senin Kamis kan, di sini kan puasa Daud, ya kan? Levelnya di sini puasa Daud, betul Bu? Saya kan nanya, boleh kan nanya? Senin Kamis apa puasa Daud, Bu? Senin Kamis. Tuh, saya dengarnya Daud. Baik, yang ketiga, nyekar atau nyadran, ziarah kubur yang dikhususkan ketika menjelang datangnya bulan Ramadan. Dan ini pun terjadi setiap tahun, tradisi ya, budaya. Jadi bukan syariat. Bedakan antara syariat dan budaya, tradisi yang sudah bertahun-tahun terjadi di masyarakat. Ziarah kubur kapanpun boleh, dimanapun boleh, tapi mengkhususkan ini nggak disyariatkan ketika menyambut bulan Ramadan atau ketika menyambut Idul Fitri ya. Dan kemarin saya bertemu dengan seorang ikhwan. Kemarin saya ketemu dengan seorang ikhwan, dia cerita kepada saya, istrinya mengajaknya untuk nyekar ke Jawa. Dia tinggal di Jakarta, tapi istrinya mengajak nyekar ke Jawa. Kenapa? Karena orang tuanya dimakamkan di sana. Bayangkan itu, udah mau dekat Ramadan ini, dia harus berangkat ke Jawa, Jawa Tengah sana. Waktunya, tenaganya, biaya. Saya katakan itu nggak ada tuntunan, Pak. Jangan ikuti. Nggak disyariatkan, mengkhususkan ya.
Kalau ziarah kubur boleh kapan saja, tapi mengkhususkan itu tidak ada menjelang datangnya Ramadan. Tapi gimana Pak, istri saya ini maksa, rupanya dia termasuk isti, ikatan suami takut istri. Masa suami kalah sama istri? Katakan tidak ketika kita benar. Tapi istri saya ya cemen. Ya, ini nggak boleh dimiliki oleh seorang suami, harus tegas bahwa ini tidak disyariatkan. Bahkan dia orang miskin, si ikhwan ini suka ngeluh securhat kepada saya. Nah ini kan butuh dana, pulang kampung berapa bolak-balik, belum lagi memberikan uang kepada keluarga di sana untuk nyekar, beli lagi apa namanya air mawar atau segala macam. Jadi nggak ada tuntunan, bahkan bisa jadi terjadi pemborosan dan lain-lain. Kemudian berikutnya munggahan. Munggahan ini tradisi masyarakat juga menjelang datangnya Ramadan dengan makan-makan bersama. Lagi-lagi acara mengkhususkan sesuatu yang sifatnya bukan spontanitas ya, sifatnya memang kebetulan gitu istilah kita. Tapi memang direncanakan, diagendakan dan dirutinitaskan setiap tahun, masalahnya di situ. Kalau memang kebetulan kita ntar malam nih makan-makan bersama-sama sekeluarga atau keluarga besar, kebetulan saja, nggak masalah. Tapi ini kan bukan kebetulan, memang sudah menjadi tradisi. Dan khawatirnya bahkan mungkin diantara yang hadir menganggap bahwa ini merupakan bagian dari syariat, karena mereka ingin mengejar pahala. Ya makan-makan bersama keluarga, kerabat, ya teman-teman, dan ini terjadi. Mungkin kita tidak melakukan. Ya, tapi di teman kita, saudara kita yang lain, mereka melakukannya. Kemudian yang kelima, padusan. Padusan ini dengan cara mandi besar atau keramasan. Jadi sebelum masuknya Ramadan mereka mandi besar. Padahal mandi besar itu khusus bagi yang haid, selesai haidnya, selesai nifasnya, atau mandi junub. Itulah yang disebut dengan mandi besar, bukan yang lain-lain ya. Jadi kita sampaikan di sini supaya kita paham, meskipun kita tidak melakukannya, tetapi kita jelaskan juga di sini supaya kita paham bahwa inilah beberapa tradisi yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang keenam, ya silakan di tempat duduk masing-masing. Ya, yang keenam bermaaf-maafan. Dan ini sudah terjadi. Ibu-ibu dapat nggak Bu? WA minta maaf orang lain kepada kita? Iya. Mau masuk Ramadan nih, minta maaf ya. Ada? Iya. Kita maaf-maafan ya, karena memang sebentar lagi masuk Ramadan, supaya Ramadan ini diterima oleh Allah begini dan begini. Ini nggak ada tuntunannya, mengkhususkan sekali lagi. Minta maaf kapan saja dan di mana saja. Ketika memang kita punya kesalahan, langsung, jangan nunggu ketika mau menyambut Ramadan. Tapi mengkhususkan ini, akhirnya dikhawatirkan kaum muslimin meyakini bahwa ini merupakan bagian dari syariat. Ya, tidak ada tuntunan seperti ini dan tidak usah dilakukan. Meskipun minta maaf, maaf-maafan itu baik, tetapi syariat tidak pernah mengajarkannya. Ini kita bicara agama ya. Karena ketika orang maaf-maafan ini bukan sekedar tradisi dunia, ya, tetapi juga memang diyakini bahwa ini memang merupakan bagian dari syariat yang Rasul dan sahabat lakukan. Padahal itu tidak ada. Bahkan ada hadis palsu ya, doanya malaikat Jibril, wahai Muhammad, aminkan doaku. Ya, ketika orang yang berpuasa, sebelum puasa belum minta maaf, ya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, dan seterusnya. Ini hadis palsu. Ya, tidak ada tuntunannya dan tidak boleh kita lakukan ya, apalagi sebagai rutinitas. Maka kalau ibu-ibu mendapatkan dari WA, WhatsApp dan lain-lain permohonan maaf seperti ini, sebentar lagi Ramadan akan hadir, terbukalah pintu maaf, wah macam-macam tuh kayak puitisnya. Maka nasihati orang seperti itu ya, supaya dia paham bahwa cara seperti ini tidak disyariatkan. Yang ketujuh, menetapkan awal Ramadan dengan hisab, tidak dengan ru'yah, melihat bulan. Rasul mengatakan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Ya.
Berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihat bulan. Fa in huma 'alaikum fa'akmilu iddah Sya'ban 30 yauman. Apabila tidak terlihat bulannya karena tertutup dengan awan, hujan, mendung, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Bu, dalam Islam ya, satu bulan itu 29 atau 30. Nggak ada 28, nggak ada 31 dalam Islam ya. Kalau Februari besok nih sampai tanggal 28 itu Masehi ya, ada yang 31 atau 28, 29, 30. Tapi dalam Islam nggak ada, cuma 29, 30, 29, 30 ya. Makanya Sya'ban ini bisa jadi jumlahnya 29 atau bisa jadi 30. Nah, ketika di hari ke-29 Sya'ban dilihat ru'yah bulan itu, pemerintah sebagai ulil amri yang berwenang untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal, mereka melihat bulan ru'yah di tanggal 29 ya. Pada waktu itu ketika memang terlihat bulan, maka besok Ramadan. Tapi kalau nggak terlihat bulan, maka bulan Sya'ban yang awalnya 29 disempurnakan jadi 30. Nah, berarti lusanya kita masuk Ramadan. Begitu caranya ya. Jadi bukan dengan hisab, hitung-hitungan. Hisab ini hanya perkiraan, boleh-boleh saja dihisab, dihitung ya, rumusan-rumusan. Sesama ahli hisab saja ternyata bisa berbeda satu dengan yang lain, beda organisasi, beda keputusan, padahal sama-sama pakai hitungan. Hitungan hisab ini berdasarkan rumusan-rumusan, hasil pengamatan ya, hasil analisa selama bertahun-tahun dibuatlah suatu rumusan. Tapi secara syariat Rasul mengajarkan dengan melihat langsung. Apalagi di saat sekarang ini sudah ada alat yang canggih untuk bisa melihat langsung ya. Tim pemerintah sudah mengutus di beberapa titik-titik yang diperkirakan akan lebih mudah untuk bisa melihat bulan. Jadi melihat, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Maka di zaman Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai imam yang 4, berabad-abad kaum muslimin itu sejak zaman Rasul semuanya dengan metode yang sama, melihat bulan. Ya, maka di negara kita alhamdulillah pemerintah sudah melihat bulan dan kita tinggal nunggu beritanya. Besok kan hari Jumat ya. Insya Allah. Ntar dulu belum selesai ngomongnya. Besok ini hari Jumat, pemerintah mau mengumumkan sidang isbat. Maksud saya itu bukan besok atau Kamis. Besok nih Jumat, pemerintah mau mengumumkan sidang isbat, apakah puasanya di hari Sabtu atau hari Ahad. Ya, tinggal 29 atau 30, terlihat atau tidak bulannya ya. Tetapi ketika semata-mata berdasarkan hisab, maka ini tentunya tidak ada disyariatkan, tidak ada tuntunan, nggak ada contohnya juga ya. Dan kita lihat di poin yang ke-8, kesalahan berikutnya adalah tidak mengembalikan keputusan untuk menetapkan hari raya kepada pemerintah atau tanggal 1 Ramadan kepada pemerintah. Jadi masing-masing organisasi, ormas, tarekat-tarekat ya, apa sajalah dipersilakan. Satu-satunya setahu saya ya, Indonesia the best, satu-satunya negara yang boleh siapapun mengumumkan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Tapi coba ke Malaysia, langsung majelis ulamanya, ada yang berani tangkap yang lain. Singapura negara kafir, Australia negara kafir, Amerika negara kafir, tapi nggak ada ormas-ormas atau lembaga yang berani untuk mengumumkan. Nggak ada, cuman satu, Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, yang paling dekat nih, negara kafir maupun yang muslim, Amerika, semuanya, Saudi apalagi, nggak ada yang berani. Bagaimana pemerintah mengatakan besok, seluruh warga sepakat. Tapi begitu masuk ke Indonesia, bisa beda 3 hari, bisa beda 2 hari. Ya, ini terjadi. Lebarannya beda, Ramadannya beda, dan dibiarkan. Nah, akhirnya masing-masing orang ini merasa punya wewenang, akhirnya mereka mau mengumumkan, dan masyarakat bingung kan, mau ikut yang mana ini?
organisasi ini mengatakan begini, ormas ini mengatakan begini, kemudian tarekat ini mengatakan begini. Bahkan kemarin saya lihat di YouTube di tahun lalu apa tahun 2024 ya, saya sudah telepon kepada Allah kapan lebaran. Iya, tahun lalu ya, saya ditelepon kepada Allah, seorang kiai tokoh agama di Jawa sana, pengikutnya banyak. Saya udah telepon kepada Allah nanya kapan lebaran, Allah sudah jawab besok. Bayangkan itu, saya telepon, pakai apa teleponnya? Pakai internet. Bagaimana dia bisa mendengar suara Allah? Tapi pengikutnya fanatik bu, dijaga juga dengan baju-baju yang loreng-loreng tuh. Iya, yang suka bubarin kajian, ya. Nah, jadi kita lihat seperti ini, kok dijaga, kok dibiarkan gitu loh. Bayangkan, saya sudah telepon kepada Allah. Anda siapa? Nabi dan Rasul aja gak pernah nelfon. Memang telepon gak ada pada waktu itu. Tapi mereka mendapatkan wahyu, langsung mendengar suara Allah. Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika Isra dan Mi'raj. Nabi kita ya, Nabi Musa ketika mendapatkan wahyu di Bukit Tursina. Ya, tapi bukan menentukan kapan lebaran. Enggak pernah Rasulullah menentukan lebaran dengan mendengarkan wahyu dari Allah. Ini luar biasa kesesatannya. Tapi begitulah, makin banyak kesesatan, makin banyak juga pengikutnya. Ya, jadi demikian, inilah kurang lebih yang saya tulis ya, sampai poin 8. Silakan ibu tambahkan 9, 10 dan seterusnya. Ya, poin-poin yang memang kadang-kadang kita ketahui, kadang-kadang kita tidak ketahui karena beda-beda tempat, beda pengalaman ya, dan lain-lain. Nah, kita masuk kepada kesalahan di bulan Ramadan. Yang saya cukupkan di sini sampai poin ke-22 ya, contoh-contohnya. Kesalahan yang terjadi di bulan Ramadan. Tentunya kita berada di bulan Ramadan ingin ibadah yang benar, yang ikhlas, sesuai tuntunan, sesuai dalil ya, agar ibadah kita diterima. Yang pertama, kesalahan tersebar hadis-hadis dhaif dan palsu tentang keutamaan Ramadan. Contoh, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk mendapatkan siksa neraka. Coba pernah dengar gak hadis seperti ini? Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Pernah dengar? Hadis ini palsu, tidak ditemukan di kitab hadis, hanya di kitab Durratun Nasihin saja. Ya, satu-satunya kitab yang ditemukan hadis ini. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadan memang sudah sepantasnya bagi seorang mukmin. Tapi ketika disandarkan kepada Rasul bahwa dikatakan diharamkan jasadnya dari siksa api neraka, tidak ditemukan hadisnya di kitab-kitab hadis. Siapa sahabatnya, siapa para tabi'in, siapa tabi'ut tabi'in, sanadnya blank, hoax. Ya, jadi itu salah satu. Dan saya pernah mengalami hal seperti ini, Bu, Bapak, ikhwan dan akhwat. Ketika saya di tahun-tahun dulu sebelum pandemi ya, saya menghadiri khutbah Jumat pada waktu itu di bulan Ramadan, dan saya tidak khutbah. Jadi saya berada di dekat rumah saya, di situ sebagai makmum mendengarkan khatib menyampaikan khutbah. Ternyata khatib menyampaikan hadis itu. Lalu saya mau interupsi, boleh nggak? Pasti nanti akan dimarahi oleh DKM dan lain-lain. Wah, ini ada hasad, ini dan dengki. Padahal bukan demikian. Ini hadis palsu disandarkan kepada Rasulullah. Maka saya pikir nanti ajalah, selesai sholat Jumat saya datangi si khatibnya, Pak, maaf, saya mau tanya, tadi hadis Bapak mengatakan Rasul bersabda, barang siapa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tolong sampaikan, Pak, itu hadis siapa yang meriwayatkannya, siapa ulamanya, siapa sahabatnya, di kitab apa, siapa ulama yang mensahihkan hadis itu. Saya pengen tahu, Pak. Apa jawab dia? Si khatib mengatakan, oh ini hadis sudah populer. Ya, saya pengen tanya di mana. Oh, dia sudah masyhur,
sudah tersebar di mana-mana. Loh, kok begitu? Saya tanyakan karena saya pengen tahu, mungkin Bapak temukan. Nggak bisa jawab. Nah, karena pasti tidak bisa jawab, karena dia cuma comot-comot, cuma dengar dari orang lain. Maka saya katakan itu hadis palsu, Pak. Saya sudah mempelajarinya dan kita sudah pernah melihat bagaimana penjelasan para ustadz atau para ulama yang lain. Tidak ada di kitab-kitab hadis, apakah Bukhari, Muslim, Abu Daud, atau Tirmidzi yang mengumpulkannya, dan siapa sahabat yang meriwayatkannya itu pun tidak ada, blank, ujung dan ekornya nggak ada, sanad mata rantai yang meriwayatkan sampai Rasulullah nggak ada. Hadis ini cuma ada di kitab Durratun Nasihin. Saya punya di rumah, Pak, kitab itu Durratun Nasihin, tapi di situ pun blank juga, dan itu bukan kitab hadis, cuma ada nukilan yang ada di kitab itu. Kitab ini banyak dikomentari oleh para ulama karena begitu banyaknya hadis yang palsu, mungkar dan dhaif. Nah, kemudian saya berharap dia berdiri menjelaskan kepada jamaah, mohon maaf tadi saya menyampaikan sesuatu yang keliru, jangan diyakini bahwa itu berasal dari hadis Nabi. Saya berharap begitu. Kata dia, ya sudah, nanti saya cari lagi, Pak, saya akan cari lagi. Ternyata dia tidak mau mengakui. Saya kan kadang malu loh, gengsi kan, kau berdiri kemudian mumpung jamaah masih ada, karena dosa tercatat, kapan lagi dia bisa memperbaiki diri dia, bertaubat? Karena saya katakan ini hadis palsu, Pak, Bapak sampaikan lagi kepada umat, jangan saya. Tapi dia nggak mau, ya sudahlah, urusan dia dosanya. Cuman kalau saya mau berdiri nanti apa kata orang kan? Nah, khawatirnya mereka mengatakan kita ini ya ingin menghancurkan ya kehormatan orang lain, jadi serba salah ya. Nah, inilah contoh-contoh, masih ada lagi hadis-hadis palsu yang banyak bertebaran ya, contohnya sangat banyak. Tapi begitulah, nanti ada dari khotib Jumat, ada kultum tarawih, ada kultum subuh, atau yang lainnya yang terkadang mereka ini dai-dai karbitan ya, dai-dai yang memang tidak atau belum pantas untuk tampil, atau tidak paham tentang Islam tapi berani untuk tampil ya. Kemudian yang kedua, meyakini adanya perbedaan keutamaan pada masing-masing malam Ramadan. Coba lihat di sini contoh-contoh yang saya sebutkan, dan ini dibacakan di masjid-masjid. Saya pernah tinggal di Cibubur dulu, tahu Bu Cibubur? Jakarta itulah. Di suatu masjid, karena rumah dulu dekat situ, sekarang udah pindah ke Depok ya. Ternyata di masjid itu setiap malam diumumkan, malam pertama keutamanya ini, malam kedua keutamaan ini, malam ketujuh keutamaan ini. Dari mana? Rasulullah nggak pernah mengatakan demikian. Sumber dari mana? Lagi-lagi kitab Durratun Nasihin. Kitab inilah yang dipakai oleh pesantren-pesantren, yang diajarkan oleh mereka kelompok sebelah. Coba tanyakan pada mereka dari mana sumbernya, mana sanadnya. Tidak ada. Ini hadis palsu. Para ulama, majelis ulama di Saudi Arabia sudah mengatakan ini hadis palsu ya, menceritakan tentang, coba lihat, malam keempat, kita berada di malam keempat, salat tarawih di masjid, diumumkan hari ini kita akan memperoleh pahala seperti pahala membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Bayangkan tuh pahalanya besar banget kan. Malam ketujuh diumumkan lagi ketika akan salat tarawih, malam ini kita beribadah seolah-olah mencapai derajat Nabi Musa. Malam ke-8 diberikan apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Oh, jadi Nabi dong kita ini ya. Malam ke-9 seakan-akan ia telah beribadah kepada Allah seperti ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Malam ke-29 dahsyat bro, diberikan pahala 1000 kali haji yang diterima. Dan ini disampaikan di masjid setiap malam, karena masjid itu dekat rumah saya. Saya di 6 tahun di situ. Ya, subhanallah. Dan saya juga lihat di masjid-masjid yang lain. Ya, dibacakan hadis seperti ini bahwa keutamaan malam ini, besok malam ini. Jadi untuk memberikan semangat gitu loh, motivasi. Boleh-boleh saja ketika memang hadis itu benar. Ini kan disandarkan kepada Rasulullah bersabda. Ini kan nggak boleh. Dari mana keutamaan ini? Ya? Ini kesalahan ya yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga, adanya orang yang berpuasa tetapi tidak sholat 5 waktu. Ini pun saya temukan. 1 bulan full dia berpuasa, tapi 1 bulan full tidak sholat.
Ya, saya temukan orang seperti ini, makanya saya buat seperti ini karena memang kita pernah ya, melihat ya atau mendengar peristiwa-peristiwa dari orang per orang atau banyak orang yang melakukan kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Ya, orang yang berpuasa kemudian dia berbohong saja, sedang berpuasa nih bohong, gibah, hilang pahalanya, pahala puasanya. Puasanya sah tapi pahalanya nggak ada. Allah nggak butuh dengan dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya, hanya sekedar meninggalkan apa tadi, berbohong, hilang pahala. Bagaimana kalau meninggalkan sholat? Meninggalkan sholat lebih besar dibandingkan berbohong. Ya. Yang keempat, berpuasa tetapi banyak tidur yang tidak perlu ya, kebanyakan tidurnya. Jadi zuhur bangun tidur, asar bangun tidur seharian ya, ini nggak boleh, satu kesalahan juga. Apalagi kalau disandarkan dengan hadis naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah ya. Yang kelima, makan sahur di waktu tengah malam, jam 1 sudah sahur, jam 2, jam 3 sudah sahur. Ini keliru, karena sahur itu waktu kita untuk makan mendekati waktu subuh. Dan Rasul alaihissalam mulainya sahur beliau sampai datangnya subuh itu seperti seseorang yang membaca 50 ayat ya. Mulai makan sahur Rasulullah sampai datangnya waktu subuh itu seperti orang yang membaca 50 ayat, sekitar 10 menit ya, atau 15 menit lah paling lambat ya. Jadi dekat sekali dengan waktu subuh. Itulah yang disunnahkan. Kalau kita mungkin nggak cukup ya, barangkali kalau azannya 4:30, 4:30 kita makan jam 4. Nah, karena kalau ibu kan pengen nambah kan, nambah lagi satu piring bahkan bersama piring-piringnya. Ya, jadi seperti itu. Yang namanya makan sahur, dan jangan sampai tidak makan sahur. Nah, satu kesalahan juga nih, tambahkan di sini. Adanya orang-orang yang tidak mau makan sahur, kesalahan juga. Kenapa? Ya, meskipun sunnah ya, tapi kan Rasul mengatakan bahwa perbedaan kita dengan Yahudi dan Nasrani adalah kita makan sahur, mereka tidak makan sahur. Jadi kaum muslimin disuruh membedakan antara kita dengan orang-orang kafir. Karena Yahudi dan Nasrani pun mereka juga berpuasa, tapi puasanya mereka tidak makan sahur ya. Jadi sahur bukan di waktu malam. Mungkin pernah kita lakukan dulu ya, karena kita nggak tahu, jam 9, jam 10, jam 1, jam 2, habis itu tidur lagi, nanti bablas subuh baru bangun. Itu sahur, bukan sahur, itu makan malam ya. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar, kata Allah. Beristighfar itu, jadi selesai sholat malam, tutup dengan witir. Nah, sebelum azan subuh kita siapkan sedikit waktu untuk beristighfar. Itulah waktu sahur. Dan tasahharu, bersahurlah kalian, karena di waktu sahur itu ada keberkahan ya. Dan disunahkan makan apa Bu kalau makan sahur? Kurma ya, disunahkan kurma Bu. Sebaik-baik makan sahur adalah kurma. Itu hadisnya ada di sosial media saya ya. Sebaik-baik makan sahur adalah makan kurma. Makanya kurma itu disiapkan. Begitu juga berbuka. Berbuka yang pertama kali apa Bu? Kurma dulu sunnahnya. Kurma yang basah, kalau nggak ada kurma yang kering, kalau nggak ada juga air putih. Sunnahnya demikian. Jadi ada apa? Kurma yang basah Bu, yang manis tuh? Rutop ya, rutop atau apa, sukari ya, itu bisa rutop atau sukari, kita siapkan di rumah, kita beli, nanti begitu azan berkumandang langsung coba tuh rutop atau sukari ya. Kemudian setelah itu tentunya bismillah ya, bismillah, makan sukari atau rutopnya. Kemudian setelah itu baru ambil minum, kemudian setelah minum baru baca dhahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus ya, karena sudah minum duluan kan. Jangan baca itu dulu baru minum. Jangan baca dulu baru minum. Kenapa? Artinya itu kan telah hilang rasa haus, telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, padahal belum minum. Makanya minum dulu baru baca itu. Baik ya, jadi makan sahur dengan kurma, berbuka pun dengan kurma. Maka siapkan kurma di rumah kita masing-masing,
Dan kita boleh makan yang lain, tapi yang disunnahkan untuk berbuka tuh kurma dulu, kurma basah, kalau nggak ada kurma kering, dan Rasul kalau nggak ada juga dia minum air putih biasa ya. Sebaik-baik sahur adalah kurma, dan ibu boleh siapkan makanan yang lain. Yang keenam, membangunkan sahur teriak-teriak di musola. Ada nggak di musola ini? Nggak ada ya. Iya, membangunkan sahur berisik Bu ya. Jam 2 udah teriak-teriak, jam 3 teriak-teriak. Kita udah bangun sebetulnya. Mereka itu membangunkan juga dengan cara-cara yang berisik, bising ya. Mengganggu orang yang sedang sholat tahajud, mengganggu orang yang mau istirahat. Mungkin dia semalaman nggak tidur, dia pas mau tidur pada waktu itu, karena masih lama sebetulnya subuh itu. 2 jam sebelumnya sudah teriak-teriak sahur, sahur, sahur. Jadi permainan, fales juga, nggak enak suaranya. Jadi main-main. Ini terjadi di masyarakat ya. Ya susah sekali, karena memang tidak semua kaum muslimin itu beribadah berdasarkan ilmu. Kata dia syiar. Syiar dari mana? Yang sakit terganggu, yang lagi capek, lagi tidur terganggu, yang lagi ibadah terganggu. Nggak pernah Rasulullah seperti ini dan para sahabatnya. Ya. Jadi secara seperti itu ditinggalkan. Zaman sekarang kita gampang kok, ada handphone, ada jam, kita tahu jam berapa waktu subuh, kita ada alarm, kita bisa tahu. Tapi kadang-kadang bukan dengan di ini ya, teriak-teriak di masjid atau musola pakai mic itu. Kadang-kadang juga orang yang keliling-keliling Bu, dari gang ke gang tuh mukulin beduk, duk, sahur, sahur, teriak-teriak ya. Anak-anak biasanya itu. Ya subhanallah. Tadi malam juga terjadi. Tadi malam juga terjadi dan di tempat saya ya, orang-orang yang pawai. Dan lucunya pawainya jam 10:30. Bayangkan tuh, 10:30 kan orang waktu istirahat. Ini komplek perumahan, satpamnya kemana? Ramai orang yang masuk perumahan ini, kemudian mereka pakai mobil, pakai motor, mukul Allahu Akbar untuk memberitahu ini sebentar lagi puasa nih Ramadan. Kok 10:30? Mau ibadah, mau pahala, tapi bodoh ya, nggak paham. Ini mengganggu nggak 10:30? Jam 8 pun ada jangan, karena bukan begitu cara untuk menyambut Ramadan. Jam 10:30 kita nih keluar dari rumah masing-masing, marah kan, mau marahin orang yang berisik, tapi ternyata mereka ramai juga. Bisa terjadi berantem ini ya, mereka ramai dari orang-orang luar Bu, bukan orang komplek, orang luar masuk komplek ya. Yang salah kan satpamnya, kenapa membiarkan ya, seharusnya nggak boleh. Mungkin satpam takut juga kalau rame dengan mobil, dengan motor masuk ke komplek rame-rame teriak-teriak. Apa maksudnya mengajak berantem 10:30? Ini kan nggak mungkin ya, mengganggu pasti. Tapi begitulah ya, jadi orang itu sekedar semangat tapi mereka tidak berilmu ya, dan sehingga mengakibatkan dosa. Yang ketujuh, melafazkan niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Masih hafal Bu? Masih. Masih hafal? Saya pun hafal juga, dari kecil saya baca gituan ya, karena memang kita mantan juga Bu. Dulunya kita suka ya begini-ginilah semuanya. Ini kerjaan kita ini, karena kita nggak paham belajar Islam sejak kecil, tapi yang diajarkan begini, akhirnya kita ngikut saja. Nah begitu saya kuliah, baru saya terbuka, wah banyak sekali yang nggak ada tuntunan ya. Saya dapat hijrahnya tuh ketika kuliah Bu ya. Kalau ibu kan dari kecil udah TK udah sunnah ya, Masya Allah. Ibu dari TK udah sunnah, begitu keluar bayi itu langsung sunnah ya Bu ya. Saya ketika kuliah baru tahu, oh banyak sekali yang tidak ada tuntunan. Akhirnya kita berhijrah, berubah, bertaubat kita ya. Dan ini diantaranya. Jadi niat itu harus ada, tanpa niat tidak sah. Dan niat itu ada di waktu malam sebelum datangnya waktu subuh. Artinya niat itu keinginan untuk berpuasa di esok hari sudah ada di hati kita, di hati. Dan bangun sahur itu bukti kalau kita berniat. Dengan kita bangun sahur, bukti bahwa kita berniat untuk puasa.
Harus ada Bu ya, setiap malam itu kita berniat untuk berpuasa. Di hati kita ada keinginan, namanya niat itu tujuan, maksud atau keinginan, tapi bukan dilafazkan dengan kalimat-kalimat tertentu. Karena Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, 4 ulama pun tidak pernah mengajarkan seperti ini, ucapan lafaz nawaitu shauma ghadin. Apalagi kalimat ini kadang-kadang dibaca setelah selesai sholat witir di masjid, di mushola nih, selesai tarawih, witir, sebelum pulang, ayo sama-sama nawaitu shauma ghadin, ngikut aja tuh dulunya. Ya, ibu-ibu di sini masih ngikut nggak? Jadi tidak ada ya seperti itu. Jangankan hadis sahih ya, hadis palsu pun nggak ada Bu. Hadis palsu pun nggak ada. Rasul mengajarkan nawaitu shauma ghadin. Jadi ini ajaran dari belakangan ada sebagian ulama yang mengajarkan kalimat seperti itu. Jadi kita tinggalkan. Yang ke-8, pensyariatan waktu imsak. Berhenti makan 10 atau 15 menit sebelum waktu subuh. Ya, ini pun tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya ya. Jadi boleh-boleh kita makan sampai datangnya waktu subuh. Makan dan minumlah sampai datang waktu subuh, kata Allah, sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 187. Jadi waktu imsak ini sebetulnya sesuatu tingkat kehati-hatian namanya, tapi sebetulnya bukanlah disyariatkan, apalagi melarang orang lain untuk makan. Dan itu yang kita alami ketika kita kecil kan. Waktu kita kecil, udah berhenti, udah imsak, padahal masih boleh ya, sekali makan 1 piring lagi masih bisa itu, masih bisa. Apalagi untuk jima, masih bisa nggak? Masih bisa nggak jima 10 menit menjelang subuh? Masih bisa nggak? Anda tanya antum aja deh. Hah? Bisa ya? Berapa kali? Nanyanya ke ikhwan aja Bu, karena ikhwan ini yang mempraktekannya. Iya, jadi waktu imsak ya tidak ada disyariatkan, maka kita boleh makan dan minum sampai datangnya waktu subuh. Dan kita udah tahu ya, di handphone kita tuh jam berapa sih subuhnya, di kalender kita jam berapa sih subuhnya, maka kita ya, harus hati-hati ya. Kemudian yang ke-9, doa ketika berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang seperti ini Bu, nggak ada di hadis, nggak ada. Hadis palsu pun nggak ada dengan seperti ini redaksinya ya, pakai wa bika amantu kemudian bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang ada di hadis cuma Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, sampai di situ. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Jadi tambahan wabika amantu, tambahan itu nggak ada. Apalagi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya kan orang membaca ini kan karena pikir di sunnah kan, Rasul yang membaca begini, mengajarkan pada umatnya. Dari kecil pun saya bacanya ini. Di TV-TV juga begitu kan, di sekolah-sekolah juga begitu. Tapi setelah kita besar cari, oh nggak ada. Tanya sana tanya sini, emang nggak ada. Oh yang ada bagaimana? Oh yang ada cuma Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Tapi itu pun hadisnya dhaif. Yang ada tapi dhaif juga. Kenapa? Karena ternyata hadis ini mursal, berhenti di tabi'in. Kan namanya hadis datang dari Rasul, berarti kan siapa yang mendengarkan? Sahabat. Siapa yang meriwayatkan? Sahabat. Nah sahabatnya nggak ada disebutkan di sanad mata rantainya, cuman sampai tabi'in saja. Kan mata rantainya itu kan ulama mengumpulkan itu di kitab-kitab hadis dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E sampai Rasulullah begitu. Nah sahabat, siapa sahabatnya? Nggak ada, cuman sampai tabi'in saja. Nah kalau kualitas seperti ini, sanad suatu hadis nggak disebutkan nama sahabat yang meriwayatkan, maka jatuh kepada hadis mursal, dan hadis mursal hadis dhaif. Ya, itu yang ucapannya Allahumma lakasumtu wa Nabi. Kok air nggak ada nih? Aduh, nggak jadi kayak enak nih. Afwan ya, saya lagi kurang sehat.
Ibu-ibu kan lagi puasa semua ini. Puasa Daud ya, Masya Allah. Ini punya antum ini. Subhanallah. Baru kali ini Bu, saya ngisi kajian nggak dikasih air. Sedih banget saya. Iya. Iya tuh, ambil tuh, gantinya, dikasih ganti. Afwan, saya lagi flu, lagi makan obat. Ya, kita ulang lagi. Jadi kalimat seperti ini sudah menjadi tradisi di masyarakat ya. Subhanallah, makanya kita sampaikan. Barangkali ibu-ibu belum tahu kan? Kalau seperti ini tuh ternyata keliru. Tahu nggak Bu? Ada wabika amantunya. Di TV kan selalu ada tuh. Dari kecil kan? Kita bacanya ini juga termasuk saya. Tapi begitulah. Begitu kita tanya siapapun coba datangkan hadis Rasul mengajarkan dengan seperti ini redaksi kalimatnya. Nggak akan ketemu. Yang ada cuman Allahumma qasumtu wa ala rizkika aftartu, tapi ternyata itu pun tidak disebutkan siapa sahabatnya yang mendengarkan langsung dari Rasul. Ya, mata rantainya itu, sanadnya itu harus jelas. Ya, nggak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang aman adalah seperti yang disebutkan di sini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, dan perkataan ini jelas ya. Banyak disebutkan hadisnya derajatnya hasan. Dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatul ajru insyaallah. Meskipun artinya bagus, Allahumma qasumtu ya wa bika amantu dan seterusnya, artinya bagus ini terjemahannya ya. Ya Allah, karena engkaulah aku berpuasa, karena engkaulah aku beriman, dan atas rezekimu lah aku berbuka. Ya birahmatika ya arhamar rahimin. Cuma kan image-nya kalau kita baca ini kita langsung ingat bahwa Rasul mengajarkan seperti ini. Kan begitu kan image-nya? Padahal tidak. Meskipun artinya bagus. Kan dari kecil kita baca seakan-akan inilah yang disebutkan oleh Rasul, sahabat begini, inilah disebutkan di hadis, inilah yang disyariatkan. Ternyata tidak ada. Nih dia. Ibu-ibu masih baca ini pada tahun yang lalu? Masih baca ya tahun lalu ya. Ya sudah, mulai besok nih nggak usah dibaca lagi ya, karena memang tidak ada redaksi kalimat seperti ini. Ini bukan masalah, ini kan bagus artinya Pak, bukan masalah bagus, masalahnya adalah kita jangan mengkhususkan suatu redaksi kalimat yang sebetulnya itu bukan datang dari Nabi SAW ya. Yang ke-10, bubar terlebih dahulu sebelum imam selesai sholat malam. Ya, terkadang kita saksikan atau mungkin kita pernah pengalaman ya, kita sholat di masjid atau di musola ya, baru 8 rakaat pulang ke rumah, nggak selesai sampai 11 rakaat. Kenapa pulang? Ntar witir di rumah aja, saya tutup sholat malam saya dengan witir. Ada seperti itu kan? 8 rakaat pulang. Boleh nggak? Boleh, sah sholatnya. Cuma tidak mendapatkan keutamaan ini. Apa keutamaannya? Barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya pahala qiyamul lail, semalam suntuk. Sayang kan? Sampai selesai 11 rakaat, nanti di rumah mau sholat lagi, boleh nggak? Boleh. Tidur, terbangun malam, sholat tahajud, cuma tidak ada lagi witir. Ya, witir itu artinya ganjil, cukup 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu aja ya, sampai menjelang datangnya subuh. Yang ke-11, sholat tarawih dengan cepat tanpa tumak-ninah. Wah, ini the best ini. 23 rakaat cuma 6 menit ya, 6 menit 23 rakaat. Kita saksikan di YouTube, ada kan ya, langsung rukuk sujud bangkit lagi, rukuk sujud cepat lagi
Baca Al-Fatihah juga alhamdulillah amin, cepat sekali. Ini tidak ada tumakninah dalam bacaan dan gerakan, mengakibatkan sholatnya tidak sah. Ya, maka ikhwan dan akhwat, jangan sholat di tempat yang seperti ini, pindah ke masjid yang lain, atau mendingan sholat di rumah sajalah bersama keluarga. Ibu-ibu pernah nggak di rumah sholat tarawih bersama keluarga? Suami jadi imam, anak jadi imam. Begitu sebutin anak langsung diam. Pernah suami jadi imam sholat tarawih di rumah? Pernah anak jadi imam ketika sholat tarawih di rumah? Pernah ibu jadi imam? Boleh ibu jadi imam, boleh ketika anak-anak perempuan di belakang, ya kan ibu-ibu hafizah nih, hafizah ibu ya, Al-Baqarah lewat, Al-Imran lewat, An-Nisa lewat, bisa jadi imam, boleh, nggak masalah. Ya, jadi seperti itu. Coba ya, saya sarankan ibu-ibu jangan sholat tarawih 1 bulan full di masjid, alokasikan di rumah bersama suami dan anak-anak, seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa. Barangkali di rumah kita di kamar khusus, hidupin AC, tenang, nggak berisik, ya, suara suami juga bagus, anak laki-laki juga bagus, silakan mereka jadi imam sesuai dengan kemampuan. Nggak bisa hafal banyak, pakai mushaf bisa kok, begini nih, baca pakai mushaf. Ya, tapi tolong wanti-wanti bu ya, sampaikan ke suami bu, wanti-wanti sampaikan ke suami kalau jadi imam, mas, ayang beb, tolong jangan panjang-panjang, jangan Al-Baqarah. Jadi gimana? Kata suami, Ali Imran aja. Ya, sampaikan begitu. Ya, jadi upayakan kita hidupkan suasana ibadah di rumah. Saya pun di rumah begitu bu. Saya nggak selalu di masjid sholat tarawih, habis isya pulang ke rumah. Kenapa? Lama nunggu ini ya, kultum tarawih itu lama sekali, setengah jam, 45 menit, pernah 1 jam. Udah ngantuk, capek kita, aduh. Ya, terus kadang-kadang juga berisik anak-anak kan di masjid itu, panas lagi. Ya, akhirnya kita lebih banyak di rumah. Dan di rumah saya menjadi imam semenjak anak saya SD, SMP dan SMA. Tapi begitu mereka sudah kuliah, anak laki-laki ya, maka saya persilahkan dia untuk menjadi imam. Nah, begitu. Sampai sekarang mereka udah selesai kuliahnya, sudah bekerja, tapi saya persilakan mereka gantiin saya jadi imam sholat tarawih di rumah ketika mereka sudah kuliah, karena mereka sudah hafal Quran 30 juz. Nah, seperti itu ya, jadi bisa menggantikan. Sebetulnya mereka sudah hafal semenjak SMP ya, 3-tiganya anak saya hafal Quran 30 juz, bapaknya hafal juz 30. Ya, kita persilakan dia menggantikan ketika sudah kuliah ya. Alhamdulillah kita perdengarkan bu, enak nggak bu? Ketika kita jadi makmum di belakang nih, yang jadi imam anak kita di rumah, mendengarkan bacaannya, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, enak nggak? Indah nggak? Iya. Makanya kita berusaha lah ya untuk memiliki anak seperti ini ya, terutama anak laki-laki yang bisa menjadi imam kita untuk sholat berjamaah di rumah. Ya, insya Allah besok seperti itu lagi, karena setiap tahun kita rutinitaskan di rumah itu berjamaah, tapi bukan tiap hari. Kita agendakan dalam seminggu itu berapa kali gitu ya, supaya ada kebersamaan dalam ibadah bersama. Kemudian yang ke-12, doa khusus setiap tarawih 8 rakaat, ba'da tarawih. Ada doa yang dibaca pas 8 rakaat, bacanya doa kamilin itu. Ya, sebelum masuk witir, pas 8 rakaat berhenti dulu, jangan langsung witir, baca doa dulu kan. Ada petugas itu yang baca itu, dapat amplop dia itu, khusus membaca doa doang. Dan yang anehnya dia tiap tahun membaca doa itu tidak tahu artinya. Makmum pun cuma amin, amin, amin. Apa yang dibaca? Doa itu dikhususkan setiap selesai 8 rakaat sholat tarawih. Padahal Rasulullah dan para sahabat tidak mengkhususkan doa-doa tertentu. Nah, ini juga satu kesalahan. Kenapa? Karena kalau sudah dirutinitaskan tiap tahun dan harus ada, nggak boleh nggak ada, berarti kan ini seakan-akan bagian dari syariat. Itu yang kita dapatkan di
Masjid-masjid ya, ibu-ibu pernah mengalami? Pernah mengaminkan? Yang anehnya itu petugas yang baca doa juga nggak paham apa artinya, tidak hafal-hafal juga. Kamilin itu panjang banget kan? Subhanallah. Bagaimana doa akan dikabulkan oleh Allah kalau kita yang baca doa nggak paham? Kata Allah, kamu juga nggak paham apa yang kamu minta, gimana doa akan dikabulkan? Ya seperti itu ya. Jadi ini suatu kesalahan karena mengkhususkan doa tertentu berhenti setiap 8 rakaat, padahal itu tidak ada tuntunannya. Yang ke-13, doa atau zikir khusus setiap 2 rakaat salat tarawih. Ini terjadi juga kan? 2 rakaat berhenti apa Bu? Berselawat. 2 rakaat berhenti baca zikir tertentu, komando ramai-ramai berjamaah, kan begitu. Kadang-kadang selawat, kadang-kadang zikir, istighfar, macam-macam dibuat-buat. Sebetulnya bebas, enggak baca apa-apa pun boleh, langsung saja diri lagi 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, berdiri lagi 2 rakaat. Mau doa boleh, zikir boleh, baca Quran boleh, mau diam pun boleh. Tapi kadang-kadang kita di komando kan satu masjid untuk baca ini. Kalau nggak baca dilihatin sama mereka, nah pemecah belah umat. Kenapa nggak baca? Ya subhanallah. Apa bacaannya? Di antaranya asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, apa? As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. 3 kali dibaca, setelah itu berdiri, baru menyambung 2 rakaat berikutnya. Sama-sama satu masjid. Ya, jadi seperti ini tidak disyariatkan, dan jangan mengkhususkan doa zikir tertentu. Silakan orang bebas untuk baca apa saja, ya, apalagi berjamaah tidak disyariatkan. Yang ke-14, zikir. Iya, kita diam saja atau kita baca yang lain. Kan bebas, mau baca Quran boleh, mau selawat boleh, zikir boleh, mau diam boleh, asalkan jangan tidur. Nanti orang berdiri lagi kita tidur nyenyak. Artinya fleksibel kan? Ya pada waktu itu kita mau diam boleh atau mau berzikir yang lain boleh. Jadi jangan memaksa. Itu kan sifatnya kalau ibadah sunnah saja. Kita nggak boleh maksa orang lain. Kalau ibadah itu sunnah, ini bukan sunnah lagi. Kok dipaksa? Ya. Kalau kita nggak ikut, teman di samping nyolek-nyolek. Kok nggak ikut? Kok nggak ikut? Saya paham itu, karena kita pengalaman juga kan melihat orang-orang di masjid tuh, ketika saya nggak ikut Bu, saya dilihatin sama mereka. Apalagi kita baca Quran habis itu, kan lama tuh kan, 3 kali asyhadu an la ilaha illallah, lama banget kan, lama. Mendingan saya baca Quran yang ngomongin ayat tadi itu, dilihatin sama mereka. Ya serba salah memang ya, karena memang mereka beribadah modalnya cuma semangat toh. Coba mana dalilnya? Nggak bisa juga menunjukkan. Cuman satu jawabannya, apa salahnya? Nah, apa salah? Ya salah. Selalu begitu. Dalilnya bukan dalil ya, alasan yang dibuat-buat. Apa salahnya? Nah, Anda mengkhususkan setiap tahun, selalu rutinitas. Ya, kan image apa? Ini berarti sunnah gitu. Ya, jadi apalagi diadakan dengan cara berjamaah. Contohnya mana? Dalilnya mana? Tuntunannya mana? Enggak ada semuanya. Tapi kenapa Anda memaksa kami untuk mengikuti? Dan kenapa Anda melakukan ini menjadi suatu hal yang mentradisi di masyarakat setiap tahun? Bolehkah kita buat-buat seperti ini? Memaksa kaum muslimin untuk beribadah dengan sesuatu, wajibnya tidak, sunnah juga tidak. Anda buat-buat, kemudian kita dipaksa. Nah, gitulah ya. Tapi begitu, kita harus sabar Bu. Ya, kita komen aja, baca zikir yang lain, baca Quran boleh, berselawat boleh, atau yang diam pun boleh, nggak masalah ya. Makanya saya katakan tadi, pilih-pilih masjid Bu, dan musola yang aman, yang enak, sesuai sunnah, di mana posisi kita. Nah, di sini ternyata banyak ininya nggak sesuai sunnah, pindah ke tempat yang lain. Ya kan masih ada tempat-tempat yang pilihan kan, atau mungkin di rumah. Ya sudah, di rumah saja. Dan ibu-ibu sepertinya bagusnya di rumah Bu, karena ibu bisa murojaah hafalan-hafalannya ya kan? Kalau ibu sholat tarawih di rumah lebih bagus, karena ibu bisa murojaah, mengulang-ulang
hafalannya. Betul Bu? Saya nanya kok ketawa sih? Karena kalau di masjid ibu cuma mendengar saja, imam baca kan. Nah kalau di rumah kan enggak mendengar, ibu membaca justru Quran ya dari luar kepala itu kan, masya Allah. Iya, Al-Maidah, An-Nisa, Al-An'am, ya sesuai kemampuan lah. Kalau ibu nggak bisa 30 juz, 29 pun nggak apa-apa. Iya, pakai mushaf Bu, nggak apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah tidak sholat tarawihnya di Masjid Nabawi. Aisyah dan kaum muslimin, wanita-wanita, istri-istri para sahabat itu di tempat tertentu. Dan imamnya Zakwan, mantan budak Aisyah, jadi imam, dan beliau menjadi imam dengan membaca mushaf. Laki-laki jadi imam, belakangnya perempuan semua, bukan di masjid. Nah, kalau memang ada tempat seperti itu yang khusus untuk para wanita, nah itu mungkin lebih aman dari fitnah kan. Mungkin juga merasa bahwa imamnya enak suaranya segala macam, nggak berisik. Karena mohon maaf ya, kalau di masjid musola umumnya berisik, teriak-teriak sana sini, ya Allah. Yang perempuan-perempuan juga begitu. Dari rumah nih Bu, dari rumah nih, keluar dari rumah masing-masing, terbuka auratnya, diselempangkan mukenanya di sini nih. Begitu masuk masjid baru pakai mukenanya. Salat tarawih kan sunnah ya. Begitu selesai sholat tarawih witir, mereka pulang buka lagi mukenanya. Loh, yang sunnah mereka kejar, yang wajib ditinggalkan. Tutup aurat itu wajib. Sholat tarawih itu sunnah, nggak tarawih pun nggak apa-apa, nggak dosa. Kenapa menuju ke masjid terbuka aurat, pulang dari masjid terbuka aurat? Karena mukena dibuka lagi, dipasangnya nanti ketika di masjid. Itu saya saksikan langsung. Maka saya sebutkan juga di sini kesalahan begitu banyak. Aneh ya. Yang tarawih dikejar, tapi yang wajib ditinggalkan. Begitu juga yang laki-laki. Laki-laki saya ketemu, Pak, oh tinggal di mana Pak? Kayaknya orang luar nih, bukan orang komplek nih. Oh saya tinggal di belakang rumah Bapak. Hah? Tetangga saya. Tapi ketemu dengan saya setahun sekali. Ketika sholat tarawih, subuh sampai isya kemana? Tarawih kan sunnah, tapi dikejar nih hari pertama, hari kedua, oh ramai kan, sampai nggak muat itu masjid. Begitu hari ke-10, iya, ternyata bapak ini tinggal di komplek blok ini tetangga saya. Jadi baru kenal orang-orang ini, saya pikir orang luar. Ternyata dia orang satu komplek perumahan juga dengan saya. Cuma dia datangnya ketika tarawih saja. Kenapa yang di waktu nggak datang? Nah, jadi yang sunnah dikejar, yang wajib ditinggal. Ya, ini keliru ya. Ya, jadi kita lanjutkan. Zikir bersama setiap selesai witir. Ya, habis witir 11 rakaat, lalu baca-baca zikir-zikir secara bersama-sama. Ya. Nah, perempuan-perempuan sholat tarawih di masjid tanpa menjaga aurat. Yang saya sebutkan tadi nih. Jadi ini pengalaman saya Bu, yang saya tahu, yang saya tulis di sini. Yang ke-16 kultum tarawih lama sekali. Ini pengalaman juga. Bahkan yang lebih aneh lagi, kultum tarawihnya kampanye politik, kampanye partainya. Waduh, saya bilang ini kok bisa begini? Kan nggak boleh. Tapi kalau saya kan masjidnya dekat rumah, kalau saya angkat tangan begini interupsi kan pasti ada yang nggak terima. Akhirnya ya udahlah, pulang aja. Lama nunggunya 45 menit, lama sekali. Ini bukan kuliah 7 menit, kultum kuliah 70 menit. Ya lama sekali. Kultum tarawih itu Bu, sebetulnya nggak ada tuntunan. Kultum tarawih ya, selesai isya langsung kultum tarawih setiap malam. Itu nggak ada di zaman Rasul dan sahabat, nggak ada. Di zaman tabi'in dan seterusnya nggak ada. Langsung selesai ba'diyah isya, kaum muslimin sepakat untuk sholat tarawih setelahnya. Dan sahabat tuh panjang sholat tarawih sampai menjelang datangnya waktu subuh. Ya. Jadi ada masjid-masjid sunnah yang memang tidak mengadakan kultum sama sekali, tapi ada juga yang mengadakan kultum seminggu sekali atau 2 kali. Cukup ya, sekedar untuk memanfaatkan momen mumpung kaum muslimin banyak yang hadir.
Nah, sebentar saja, 10 menit Bu, paling lama 15 menit lah, jangan lama-lama ya. Kalau udah lama-lama orang ngedumel, dongkol, udah capek seharian kan, udah lapar, capek ya, mereka juga butuh istirahat, apalagi tadi habis makan 2 piring, ngantuk. Dengerin kultumnya, bahkan kultumnya setiap hari sama temanya, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, itu lagi, bosan orang mendengarkannya. Coba sampaikan kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika Ramadan. Wah, asik kan ya. Coba kultumnya kesalahan-kesalahan yang terjadi di sepanjang bulan Ramadan, kayaknya nggak ada deh tema seperti itu ketika kultum ya. Jadi seperti itu ya, kultum itu tidak ada, tinggalkan saja. Tapi kalaupun diadakan, kata para ulama, sekali-sekali saja, barangkali seminggu sekali atau 2 kali, karena memanfaatkan momen, dan jangan terlalu lama. Makanya saya nggak mau Bu diminta banyak panitia DKM untuk mengisi kultum terawih, saya nggak pernah mau sampai hari ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang nanti dongkol, jengkel kepada saya. Kita ngomong nggak sadar, kelamaan, kebablasan, akhirnya wah gimana sih Ustaz? Nah, saya nggak mau ya, karena khawatirnya kelamaan nanti orang, karena orang udah capek, waktunya sudah harus sholat begitu, tapi mereka masih menunggu lama. Yang ke-17, adanya perayaan atau peringatan nuzul Quran. Kapan Bu nuzul Quran? 17 Ramadan kan? Nuzul Quran itu artinya apa? Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu di malam apa? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu ada di hari apa? Di 10 hari terakhir Ramadan kan? Malam-malam ganjil, betul nggak? Di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mungkin bulan 21, 23, 25, 27 atau 29. Tapi kenapa diperingati tanggal 17? Coba kita berpikir. Dari kecil nih kita begini nih. 17 kan belum masuk malam 21. 17 kan belum masuk 10 hari terakhir. Kata Rasulullah, Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. 17 kan belum masuk, kenapa disebut 17? Ya, diperingati lagi. Udah salah diperingati lagi. Kenapa 17? 17 Ramadan itu terjadinya perang Badar. Perang Badar tanggal 17 Ramadan, hari Jumat, tahun kedua Hijriyah. Betul. Tapi bukan turunnya Al-Quran yang pertama kali. Ya, turunnya pertama kali itu dari Laful Mahfuz ke langit dunia adalah di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari langit kedua dunia kepada Rasulullah yang pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, lalu turun secara berangsur-angsur sampai kurang lebih 23 tahun. Jadi peringatan ini tidak ada tuntunannya. Tidak pernah Rasulullah dan para sahabat memperingati perayaan nuzul Quran. Yang ke-18, zakat mal di bulan Ramadan saja. Ya, zakat mal ini kan kita keluarkan pada bulan-bulan di mana sudah setahun ya, nisab dan haul. Nisabnya 85 gram emas, haulnya setahun. Nah, mulai kapan? 15 Muharram ketemu 15 Muharram misalnya, atau mungkin Syawal, mungkin Ramadan. Jadi nggak mesti harus Ramadan. Jangan dipas-paskan dengan Ramadan, padahal setahunnya kita itu tidak pas dengan Ramadan. Karena masing-masing kan orang beda-beda. Mungkin dia hitungannya Zulqa'dah ketemu Zulqa'dah misalnya. Jadi pas Ramadan cukup infak sedekah saja. Ya, tapi kalau memang bertepatan satu tahunnya pas di Ramadan nggak masalah, dikeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Yang ke-19, membayar zakat fitrah atau zakat fitri ya dengan uang. Sebetulnya zakat fitri Bu, bukan zakat fitrah. Semua hadis Rasul mengucapkan dengan zakatul fitri, zakat fitri, karena berkaitan dengan Idul Fitri. Tapi kita di sini menyebutnya fitrah. Rasulullah nggak pernah menyebutkan zakat fitrah. Dalam hadis semua Rasul menyebutkan zakatul fitri, karena berkaitan dengan Idul Fitri. Artinya waktu dekat sekali dengan Idul Fitri. Karena ini makanan yang diberikan kepada kaum muslimin yang miskin agar mereka berbahagia dan punya makanan ketika hari raya Idul
fitri ya, jangan dengan uang, karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah memberikan zakat fitri atau zakat fitrah dengan uang, tapi dengan makanan pokok ya, beras ya. Yang ke-20, jangan membayar zakat fitri di awal-awal Ramadan, karena tujuan zakat fitri itu agar kaum muslimin yang miskin bisa berbahagia di hari rayanya, maka ada makanan mereka. Dan maksimal itu di 3 hari sebelum Idul Fitri ya, 3 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya, dan maksimal lagi sebelum sholat Idul Fitri. Itu terakhir. Yang ke-21, seringnya acara bukber, buka puasa bersama ya. Boleh nggak Bu kita buka puasa bersama? Boleh nggak? Boleh, cuma jangan terlalu sering. Hari ini di mana, besok di mana, lusa di mana, waktu habis ngobrol panjang lebar ya. Makanya saya kalau diundang buka puasa bersama ini nggak pernah mau, kecuali kalau orang tua saya yang menyuruh datang. Kata orang tua saya, hari pertama kita buka puasa di rumah sama-sama sekeluarga. Oke, kita datang. Nah, orang tua sekarang udah nggak ada. Saya nomor 2, yang paling tua kan kakak perempuan. Kakak perempuan mengatakan kita ikuti, kita lanjutkan. Hari pertama di rumah kakak pertama, ya sudah kita ikuti. Ya, hari pertama kita buka puasa bersama. Cuma itu saja. Jangan buka lagi di mana. Aduh habis. Kecuali pas kajian barangkali, kajian menjelang berbuka. Nah, saya minta ngisi kajian di mana, misalnya kajian menjelang berbuka, akhirnya berbuka lah di situ. Bukan sekedar buka puasa bersama gitu, makan-makan doang, tapi memang sebelumnya ada kajian ya. Tapi kajian juga saya kurangi Bu, tidak mau saya kajian banyak-banyak di bulan Ramadan ya. Jamaahnya harus mengurangi kajian, ustadznya juga harus mengurangi kajian Bu. Selama Ramadan Ibu jangan terlalu sering ngaji, karena fokusnya ibadah. Kajian sekali-sekali aja, kalau memang butuh, temanya apa, untuk apa, tanya jawab masalah apa ya, jangan terlalu sering maksud saya ya, karena waktu Ramadan ini waktu kita untuk aplikasi, untuk mengamalkan, untuk beribadah ya. Ustadznya juga demikian, jangan kesana kemari dari subuh sampai kultum terawih, kultum witir, besok kultum subuh di mana lagi, ya Allah habis waktunya. Apalagi ustadznya malu nanti, kayak saya nih, baru mulai nih buka Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Nah, jamaah saya ibu-ibu di sini sudah 5 kali khatam. Malu ustadznya, 5 kali khatam kata saya. Kan perkiraan Bu, saya kan berbaik sangka dong, nggak boleh buruk sangka kan. Iya, ustadznya baru buka nih kan malu, karena banyak dakwah, akhirnya apa, ketinggalan sama jamaah ibadahnya. Baru buka Alif Lam Mim, ternyata ibu-ibu di sini sudah 5 kali khatam, bukan 5 juz. Malu dong. Makanya ustadznya juga nggak boleh ya terlalu. Dari kita lihat para ulama, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Az-Zuhri, Sufyan Ats-Tsauri, banyak para ulama ketika masuk Ramadan off, nggak ngajar sama sekali. Para ulama, bukan semua ya, ada ulama tetap mengajar, tapi kebanyakan ulama tidak mengajar. Ulama zaman dahulu off, tidak mau ngajar sama sekali, mereka sibuk baca Quran. Makanya khataman Quran mereka sehari sekali, sehari 2 kali, 2 hari sekali, 3 hari sekali khatam Quran. Kenapa? Karena emang mereka nggak mau beraktivitas yang lain, berhenti. Itu para ulama terdahulu. Imam Syafi'i 2 kali sehari khatam Qurannya, sehari 2 kali, sehari 2 kali. Imam Malik gak mau ngajar, tutup majelis hadisnya, fokus kepada baca Quran. Nah begitu seharusnya. Cuman saya nggak bisa menerapkan ini, tutup sama sekali. Kenapa? Jamaah banyak yang komplain. komplain kenapa? Mereka nggak terima ketika Ustadz meng-off-kan secara total. Ya sudahlah, akhirnya saya terima beberapa saja. Supaya ada kajian lah ya, tempat-tempat tertentu. Tapi kebanyakan saya off-kan ya. Kenapa? Karena kita juga ingin ya bisa beribadah sebagaimana kaum muslimin yang lain. Ya malu nanti kan memberikan semangat kepada kaum muslimin, ayo kita baca Quran, ayo salat malam, ternyata ustadznya tidur.
Ternyata baca Qurannya cuma nggak khatam juga. Baru buka Al-Baqarah ternyata ibu sudah 5 kali khatam. Betul Bu? Saya nggak mau buruk sangka sama orang lain. Apalagi kan di sini hafizo kan. Yang terakhir nih dua-dua nih. Bukan nyilir Bu, ninggung. Yang terakhir di 10 hari terakhir Ramadan justru sibuk dengan berbelanja, pasar rame, buat kue, lontong, sayur. Pekerjaan siapa nih? Ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang sono, yang sebelah sana. Kalau di sini sih kayaknya sama, enggak lah. Istri-istri Nabi, para sahabat nggak ada Bu yang sibuk berkue. Lebaran nggak ada kue pun nggak masalah. Yang penting amal kita diterima oleh Allah. Nggak ada baju baru pun nggak masalah. Ya, mereka bahkan itikaf. Aisyah itikaf, Zainab itikaf, Hafsah itikaf. Istri-istri Nabi nih, yang jelas surganya. Nggak ada sibuk berkue, apa nih, lontong, sayur segala macam sibuk. Ya, ngecat rumah, ngecat pagar. Ya, setahun sekali itu menjelang datang Idul Fitri atau kadang-kadang Ramadan ya, maka tukang pun panen. Karena sering dipanggil tukang-tukang ini untuk ngecat sana ngecat sini, Masya Allah. Jadi sibuk dengan hal-hal sifatnya duniawi. Pasar paling ramai kapan? 10 hari terakhir. Padahal seharusnya masjid paling ramai, bukan pasar paling ramai. Ini kan kesalahan. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan ya, contoh-contoh yang saya ketahui. Silakan tambahkan sendiri 23, 24, 25 dan seterusnya. Kesalahan-kesalahan yang hendaknya kita pahami untuk kita jauhi bersama ya, karena kita ingin ibadah kita ini berpahala dan mendapatkan ampunan dan bisa menjadi orang yang bertakwa. Sudah jam 11 ya. Pak Ustadz, berarti tadarusan tidak termasuk di sini? Membaca Al-Quran bersama-sama atau hanya sendiri di rumah? Tadarusan di antara ibu-ibu ketika Ramadan, tadarusan tujuannya apa? Tadarusan, kalau tadarusan ini berusaha mempelajari bacaan Quran yang benar, kita baca, gurunya mengkoreksi, silakan, bagus. Tapi kalau tadarusannya model kedua, ini keliru. Satu orang baca 10 ayat, lanjutin lagi 10 ayat, lanjutin 10 ayat, lanjutin 10 ayat, lalu merasa udah khatam. Nggak bisa khatam dong, orang gantian-gantian bacanya. Khatam tuh kita baca semua. Kan begitu image-nya di masyarakat kan, kita khatam nih, nanti gantian 10 ayat, 1 juz misalnya. Ya, padahal dia cuma baca 1 juz, tapi merasa dia sudah membaca 30 juz. Kan beda orang, kita cuma mendengarkan bacaan teman kita. Nah, image seperti ini yang keliru. Nah, masukin juga tambahannya. Tapi kalau sekedar tadarusan tuh masing-masing nih ada 10 orang misalnya, ada gurunya di situ ya, masing-masing baca, dikoreksi, baca, koreksi, baca, koreksi, itu nggak masalah, bagus. Kapanpun kita begitu, mau Ramadan maupun nggak Ramadan, memperbaiki bacaan kita. Tapi kalau image-nya tadarusan itu adalah ganti-gantian baca, kemudian merasa sudah mengkhatamkan, itu keliru. Yang namanya mengkhatamkan itu berarti membaca semuanya, bukan ganti-gantian. Kalau bacanya bersama-sama gimana Ustaz? Jadi ada ustaznya terus kita ngikutin, kita nyimak gitu, rame-rame. Kalau rame-rame, nyimak, saya nggak yakin itu pasti benar. Dipandu sama satu orang terus rame-rame. Kita baca juga. Kita juga baca. Iya. Tapi dipandu. Ya, Jadi misalnya Pak Ustadz nih baca Quran, kita baca bersama-sama. Iya. Kalau bersama-sama awalnya ya nggak masalah, tapi setelah itu satu-satu nggak? Enggak, sampai habis. Kalau ngikut-ngikutin aja kelihatannya bagus semua nih. Ustadznya baca, ibu-ibu ngikutin saya nih, terus gitu. Kelihatannya kan bagus semua nih. Padahal coba dilepas satu persatu, berantakan. Ya,
Kalau cuma ngikutin saja, image-nya kelihatannya bagus semua, cara bacanya bagus semua. Padahal untuk menentukan bagus tidaknya bacaan bukan dari situ kan. Untuk kita bisa menentukan ini bagus, ini bagus, ini bagus, ketika kita langsung satu persatu. Dari situlah kita bisa mengetahui kesalahan kita itu apa, perlu dikoreksi. Tapi kalau bersama-sama, sepertinya hanya ngikut aja, ngikut suaranya ada, tapi cara baca yang benar seperti apa kita tidak tahu. Tajwidnya seperti apa? Cuman sekedar bersama-sama baca, sama-sama selesai. Tapi hakikatnya, maksud saya, hakikatnya ketika sendirian disuruh baca, nggak bisa. Kan nggak bagus begitu, Bu. Kalau ada gurunya yang lebih ahli dibandingkan kita, nggak masalah, silahkan aja. Mau sama-sama tuh mungkin gini ya, contohnya misalnya gini, saya sebagai gurunya misalnya tadarusan nih, ayo kita baca sama-sama surah Al-Fatihah misalnya. Nah udah selesai, waladhdallin amin, kan sama-sama kan, diulang lagi 2 kali sama-sama, 3 kali sama-sama. Setelah itu oke, sekarang kita coba di pinggir sebelah kanan satu-satu membaca surah Al-Fatihah. Nah begitu caranya belajar. Awalnya sama-sama dulu, sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu coba persilakan masing-masing membaca. Itu namanya belajar cara membaca Al-Quran. Ya, awalnya cuma 3 kali, mungkin sekali dicoba sama-sama. Tapi setelah itu dilepas untuk dicek bener nggak dia bisa baca. Gak usah malu, gak usah gengsi. Itu namanya belajar. Tapi kalau dari awal tidak pernah jamaah ini disuruh untuk membaca, baca sama-sama terus sampai selesai, dikhawatirkan jamaah itu sebetulnya nggak bisa baca Quran, dia hanya ikut saja buka-buka mulut gitu. Berarti kan nggak ada kemajuan, mana progresnya? Afwan ya, kita bicara baca sama-sama ini cuma apa ya, awal saja supaya kita bisa mengetahui, tapi pada hakikatnya itu bukan sama-sama, tapi sendiri-sendiri, atau kita baca ada guru yang mengkoreksi. Itulah progres. Jadi kita tuh ada kemajuan, upgrade. Setiap tahun tuh bacaan kita harus kita ketahui benar atau salah. Itu caranya belajar. Kalau kita udah bagus, Bu, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, ya udah kita nggak usah sama-sama, nggak usah pakai guru, di rumah aja tuh sendirian. Sendiri aja lebih bagus, jangan sama-sama supaya lebih ikhlas niat kita ketika beribadah. Tapi kalau kita sudah masuk tahapan baru belajar, jangan memperbanyak bacaan Quran kalau tahapannya baru belajar. Banyak bacaannya tapi salah, kan nggak bagus. Selesai Quran 30 juz tapi bacanya salah, kan nggak boleh. Mendingan sedikit tapi bener gitu. Pak Ustaz, satu lagi, kalau misalnya kita nih sekarang posisinya di surat An-Nisa, terusnya nanti pas mulai awal puasa kita dari awal lagi atau terusin. Iya, masuk Ramadan Ibu terusin bacaan Quran yang kemarin, misalnya sampai An-Nisa, sampai At-Taubah, ya, sebelum Ramadan gitu kan. Sebelum Ramadan sampai mana nih batasannya? Begitu masuk 1 Ramadan jangan mulai dari awal lagi, enggak, terusin aja, terusin. Nanti setelah selesai balik lagi. Kan Ibu terusin ini paling ya 3 hari selesai. Ya. Ya. Ini kan terjadi di keluarga saya. Jadi dari kecil orang tua kami itu Muhammadiyah. Jadi kadang bersama dengan pemerintah, kadang enggak. Nah, setelah orang tua saya meninggal dan saya mendapatkan ilmu yang sekarang saya ikutin ini sunnah, jadi nggak mengikuti Muhammadiyah lagi. Nah, bagaimana dengan amalan-amalan saya yang dahulu, yang mengikuti dari kecil sampai orang tua saya masih ada itu? Iya. Pertama, bertobat kepada Allah. Karena telah melakukan kesalahan, ya, karena tidak mengikuti ulil amri, pemerintah, penguasa yang paling berwenang untuk menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal.
Ya, karena Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam selama berabad-abad itu sama, Bu. Selalu pemerintahnya. Tidak ada perselisihan. Tidak ada beda pendapat. Dari dulu berabad-abad. Bahkan sampai hari ini pun negara-negara sekitar Indonesia ini kan, Malaysia, Singapura, apalagi Australia, ya, atau mungkin yang Inggris atau Amerika, negara kafir pun mereka menyerahkan kepada majelis ulamanya. Jadi nggak ada beda pendapat di suatu negara tuh, nggak ada. Cuma Indonesia yang the best. Satu-satunya negara saya rasa the best ini. Satu negara bisa berapa banyak, ada yang 3 hari sebelumnya selisih 2 hari, ada yang 1 hari, atau mungkin 4 hari, ada yang telepon kepada Allah. Ya sudahlah, ini masa lalu kan, ya sudah, bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, minta ampun, dan sekarang kembali kepada yang benar seperti apa. Dan bagaimana dengan nasib yang kemarin itu, barangkali ada kurang-kurang satu atau kelebihan satu, ya sudah, bertobat kan sudah selesai. Insya Allah dengan kesalahan-kesalahan itu Allah gugurkan dosa-dosa, dan tinggal sekarang memperbanyak ibadah puasa sunnah saja. Ya. Iya. Puasa sunnah Syawal itu kan disebutkan, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh. Ya. Iya. Kan belum selesai ngomongnya. Kan dikatakan barang siapa selesai puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan apa? Syawal. Maka selama Syawal itu kita bisa lakukan puasa sunnahnya. Yang penting jangan pas Idul Fitri, karena nggak boleh Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik, ya, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Maka begitu tanggal 2 Syawal, nah, start, silakan, multiple choice. Mau tanggal 2, 3, 4 dan seterusnya, atau mungkin nanti tanggal 10-nya aja lah, saya masih mau lebaran nih, keliling-keliling, silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi tolong, kata Rasulullah apa? Barang siapa berpuasa Ramadan, berarti udah selesai Ramadannya, kemudian diikuti, nah berarti selesaikan dulu kodoknya, kalau ada kodok. Ya, kalau ada kodok, selesaikan dulu, baru setelah itu puasa sunnah di bulan Syawal. Tapi kalau nggak ada kodoknya, berarti bisa langsung, ya, langsung ke Syawal 6 hari. Hah? Syawal saja. Ya, jangan di bulan setelahnya apa, Zulqa'dah, ya, kan nggak bisa. Ya. Boleh berturut-turut, boleh, mau Senin Kemis yang boleh, silakan, selama di bulan Syawal kan, silakan saja. Multiple choice. Allah itu memberikan kemudahan kepada hambanya. Maaf ya, Bu, di sini belum nih. Mushaf. Iya, jadi kan pegang begini, Bu, mushaf yang kecil ya, atau mungkin handphone juga bisa dipegang, ya. Nah setelah itu bagaimana? Setelah itu mushaf tadi, kalau bisa ada meja, Bu, di sampingnya. Ada meja di sampingnya, taruh gitu, jadi bisa ruku, sujud, kita posisinya benar. Ada meja agak tinggi di samping kita, kalau bisa. Ada mushaf tadi, selesai 1 halaman misalnya, nah udah, kita taruh begitu, nah kita bisa ruku, sujud, nanti ketika kita berdiri, kita ambil lagi mushaf itu, kita baca di halaman berikutnya. Nah tapi kalau kita pegang, lalu kita ruku, berarti posisi ruku, nanti kan megang mushafnya agak susah itu, apalagi sujud, ditekuk-tekuk. Kan posisi ruku itu kan dengan kedua telapak tangan di lututnya. Nah sedangkan kita, telapak tangan kita megang mushaf, jadi kita nggak bisa megang lutut dengan posisi yang benar. Maka yang lebih baik adalah kita taruh di meja di samping, ya, agak tinggi gitu. Jadi kita taruh aja begini, lalu kita bisa ruku langsung, sujud, kita berdiri lagi, kita ambil lagi dengan gampang. Atau mungkin ada Al-Quran di depan yang besar, kita bisa baca kan, Al-Quran itu besar sekali. Lalu kita bisa baca di situ,
Nah, satu halaman, mungkin halaman kedua bisa, tapi jangan maju ke depan, buka lagi halaman berikutnya. Ini muter mundur lagi, selesai maju lagi. Jadi banyak geraknya, nggak bagus juga seperti itu. Kali pakai Al-Quran yang besar begitu ya sudah, mengharapkan kiri dan kanan saja selesai. Ya karena untuk membuka lagi kan maju ke depan. Nah ini kan maju mundur, ini repot. Tapi kalau dengan mushaf tadi kita taruh di samping kan, jadi kita nggak terlalu banyak gerak. Ya kita ambil lagi, kita buka lagi halaman berikutnya, taruh lagi gitu. Bisa. Ya, insya Allah. Boleh, silakan saja. Yang penting Quran gitu jangan dipotong-potong ya. Ya, Quran bacaannya dipotong-potong boleh, tapi Qurannya jangan dipotong-potong. Iya, silakan. Setiap selesai sholat. Oh iya. Sholat apa Bu? Sholat apa? Iya, sholat Fardu. Oh iya. Setelah kita misalnya nggak kenal gitu suka. Iya. Kita bisa ngalamin gitu. Sama, saya juga mengalami kok. Kita nggak kenal mereka, kita nggak mau salaman, karena begitu salam kan kita mengucapkan istighfar 3 kali. Kita fokus kan, astagfirullah, astagfirullah, tiba-tiba dia colek-colek. Iya. Jadi, aduh, kita terganggu, tapi mereka nggak paham kan. Jadi ya sudahlah. Akhirnya saya kasih saja tangan saya. Nah kalau ibu mau jelaskan. Sebentar, Rasulullah bersabda. Andai kata ibu mau dakwahi, mungkin karena kita kenal dekat. Iya. Tindakannya adalah kita jangan tidak salam, karena memang mereka itu nggak paham. Niat kita ya sudahlah, karena nggak paham mereka. Kalau kita nggak mau salaman sama sekali, terkesan kan sombong kan. Dan mereka nggak paham kenapa kita menolak. Dan mereka saudara kita tolak, mereka akhirnya jaga jarak sama kita, langsung dikatakan ekstrim lah, radikal segala macam ya. Yang penting kan kita bukan orang yang memulai. Kalau kita yang memulai itu baru kita keliru. Tapi karena di sini kita diminta untuk salaman ya sudahlah. Ini pun bukan terjadi rutinitas kan. Ibu kan nggak sering di masjid kan, sekali-sekali doang. Nah kalau saya rutinitas di masjid. Nah makanya kita kalau di masjid-masjid kita kan kita lihat siapa nih orang-orang sebelah kita yang memang teman-teman kita nggak mungkin salaman sama kita gitu. Tapi kalau kita di posisi soft tertentu yang memang sebelah kiri kanan kita bukan teman-teman kita, itu suka dicolek-colek. Ya sudah. Akhirnya saya kasih tangan saya. Dan saya kadang-kadang juga kita kasih tahu, kadang-kadang juga kita diamin aja karena kita mau konsentrasi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mereka nggak paham, Bu. Saya rasa begitu. Bukan karena memang mereka anggap ini suatu hal yang suatu hal yang sunnah. Saya rasa mereka pun paham ini bukan ada hal yang sunnah, tapi karena memang ikut-ikutan, sudah kebiasaan ya, budaya, akhirnya mereka membiarkan. Tidak ada upaya untuk memperbaiki. Nah, saya cerita sedikit ya pengalaman saya. Pengalaman saya belum cerita, tapi mejanya udah tutup. Astagfirullahaladzim. Baru mau buka cerita pengalaman, meja udah tutup. Tersinggung saya. Udahlah, kita pulang aja dah. Cerita apa tadi? Lupa lagi saya. Oh iya. Aduh. Nah, ini termasuk tulis salah satu kesalahan. Salah satu kesalahan tulis tambahannya. Nomor berapa tuh? Masukin nomor berapa tuh? Ustaz belum selesai udah tutup mejanya. Ya Allah.
musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pertama pindah ke daerah Depok tahun 2001 di tempat saya yang sekarang ini. Nah, masjidnya itu Bu, dekat rumah saya dulunya ya, 2001 itu. Mereka begitu selesai salam langsung doa bersama, makmum mengaminkan. Setelah itu doa bersama-sama, mereka berdiri selawatan, sallallahu ala Muhammad, berdiri semua, terus kayak buat barisan gitu, barisan panjang, salam-salaman, sallallahu ala Muhammad. Pernah lihat kan? Nah, jadi begitu salam langsung doa bersama, diaminkan. Jadi nggak baca zikir-zikir yang disunnahkan tadi. Jadi imam selalu kondisinya rutinitas memimpin doa. Setelah itu mereka berdiri teriak-teriak pakai mic, sallallahu ala Muhammad, salam-salaman semuanya sampai habis. Yang tidak melakukan itu hanya saya sendirian di pojok kanan. Ini si Arab ini nggak mau. Kata mereka, si Arab ini nggak mau ngikutin kita nih, orang baru nih, baru pindah. Saya di pojok sendirian ya. Saya baca istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, segala macam. Saya nggak mau ganggu mereka karena memang saya orang baru kan, 2001. Lama-lama datang satu orang Bu, nanya, Pak, kok nggak ikut salaman? Saya jelasin, Pak, sunnahnya itu adalah kita baca zikir. Begini. Oh iya betul gitu. Iya, ini sunnahnya Pak. Kan Rasul, para sahabat selalu begini. Jelas pahalanya. Kenapa begitu? Kalau begitu kan kita berarti nggak membaca ini dong. Saya nggak bilang bid'ah ya. Saya bilang, kalau begitu kan kita nggak baca ini, nggak sesuai sunnah dong. Oh iya juga ya. Akhirnya dia nggak mau lagi ikut salaman itu. Datang lagi orang kedua, tanya lagi, gimana Pak? Saya jelasin. Orang ketiga, akhirnya begitu ramai ini tinggal 3 orang. Semuanya nggak mau lagi sampai hari ini. Tinggal 3 orang ini bingung. Biasanya kan semua kan puluhan yang sholat berjamaah ya. Kata mereka satu-satu nggak mau berdiri, satu-satu, yang lain sholat sunnah langsung ya, untuk menghindari. Ada juga tetap zikir. Tinggal 3 orang, mereka teriak-teriak cuma bertiga doang nih. Lama-lama mereka malu juga, akhirnya ditinggalkan sampai hari ini selesai. Alhamdulillah. Memang harus ada yang mendobrak. Ya, kalau kita diamkan begitu, ya memang ada diomongin awal-awalnya, perah juga telinga ini. Diomongin begini. Kalau orang baru lagi kan, kita belum kenal orang, tapi saya nggak mau. Ya, terserah dia. Pokoknya kita amalkan sesuai sunnah. Mudah-mudahan dengan kita mencontohkan, nanti mereka bertanya gitu loh. Kan nanti kita kenalan, kita ngobrol, nanya mereka, dapat 1, dapat 2, dapat 3, puluhan orang itu nggak mau lagi, cuma tinggal 3 orang. Yang mimpin tadi, wah ini kena racun si Arab tadi nih, dia nyebutnya begitu Bu, nyebutnya begitu. Akhirnya ya sudah, terserah Anda lah. Lama-lama alhamdulillah hilang, cuma 3 orang setelah itu hilang. Jadi alhamdulillah kita bisa jelaskan. Padahal itu sudah bertahun-tahun, puluhan tahun begitu, tidak ada perubahan. Nah begitu kita pindah, kita nggak ngomong hadis begini Rasul, nggak, diem aja. Kita menjalani sesuai dengan apa yang kita pahami kan, memberikan contoh saja. Begitu mereka tanya, jelasin, tapi tidak pernah menyebutkan kalimat bid'ah. Kita katakan yang sesuai Rasul contohkan kan ini, yang diajarkan kan ini, kenapa kita tidak mau mengikuti Rasul? Nah gitu aja kalimatnya. Nah, sehingga mereka merasa, wih benar juga ya. Ya kan Rasul bacanya ini, selalu setiap selesai sholat istighfar, Allahumma antas salam, ini subhanallah 33, alhamdulillah 33, ini baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Anda berdoa sama-sama, berarti meninggalkan sunnah dong. Ini kan jelas pahala, kalau ini kan enggak. Nah begitu, lama-lama berubah Bu. Ya, terus malam Jumat rutinitas baca Yasin, itu udah puluhan tahun. Saya katakan, malam Jumat baca Yasin rutinitas kan nggak ada tuntunannya, nggak ada contoh, nggak ada hadisnya. Kenapa Anda tidak belajar tahsin? Mendingan belajar tahsin, belajar baca Quran. Berantakan, bacanya masih berantakan. Yasin dirutinitaskan, baca Quran masih berantakan. Mendingan tahsin. Akhirnya malam Jumat sampai hari ini nggak ada lagi baca Yasin, belajar tahsin semuanya di malam Jumatnya. Nah, gitu. Jadi kita nggak pakai bilang ini bid'ah, dia nggak ada tuntunan, enggak. Kita katakan lebih baik ini Pak,
Mendingan kita tahsin, belajar satu persatu. Jadi mereka baca, dikoreksi, satu lagi baca dari maghrib sampai isya itu, masing-masing bawa opak di situ. Nanti dicontohkan sama ustadznya. Alhamdulillah bisa. Nah, itu perubahan-perubahan ini terjadi dengan izin Allah ya. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu memang harus ada keberanian, harus ada ilmu juga kan, dan kita jangan khawatir akan diomongin sama orang lain ya. Sekarang baru mejanya ditutup. Satu lagi. Iya. Lebih baik kita memilih untuk sholat kita menjadi memilih baca karena dia baru belajar sunnah, kemudian disebutkan ada sedikit hambatan hatinya, jadi untuk lebih memanfaatkan hati untuk sholat dia jadi memilih baca dengan kaidah-kaidah sunnah. Ya, kalau di masjid atau di musola atau tempat-tempat yang memang banyak hal yang menyelisih sunnah, kita bisa pilih masjid musola yang lain. Kalau memang tidak menyulitkan kita, mungkin dekat juga gitu ya, dekat juga ada pilihan-pilihan yang lain, silakan pilih yang lain. Tapi kalau memang jauh, ada sih yang bagus susunan tapi jauh, ya sudah kalau gitu di rumah saja ya, nggak usah di masjid ya. Untuk sholat tarawih kan maksudnya ya, apalagi kan ibu-ibu juga sholat wajibnya nggak di masjid juga kan, jadi di rumah lebih baik. Cuma di rumah tolong hati-hati, kalau sudah sendirian biasanya agak males. Nah ini biasa timbul, mungkin hari pertama oke lah, hari pertama masih semangat, hari kedua masih semangat, nanti udah hari ke-10 karena sendirian bu, kita nih butuh kadang-kadang apa, kalau berjamaah itu lebih semangat lah. Di masjid aja nih kadang-kadang kita juga males, cuma ngikutin imamnya rukuk sujud, berapa jumlah rakaatnya nggak tahu, rukuk sujud ngantuk juga, capek juga. Ikhwan-ikhwan juga nggak tahu berapa jumlah rakaat yang mereka kerjakan, tapi karena mereka ada imam, ya imam yang nanggung kan, artinya imam yang tahu berapa jumlah rakaatnya. Nah takutnya kalau di rumah, kalau kita posisinya memang males, nggak semangat, nggak sungguh-sungguh, bablas, akhirnya nggak sholat tarawih ya, itu aja dikhawatirkan. Tapi kalau memang kita semangat, kita memang tegar, kokoh, punya kuat kesungguh-sungguhannya, sebaiknya di rumah. Jadi maka saya katakan tadi, sekali-kali di rumah, sekali-sekali di masjid. Kenapa? Karena di masjid itu mungkin kita akan lebih melihat orang banyak, terus kita termotivasi, terbangkitkan semangat gitu. Ya kita pun, kalaupun kita ngantuk ya tapi selesai gitu 11 rakaat tadi ya. Tapi kalau kita kondisinya bukan orang-orang yang kuat ya, bukan orang yang kuat kesungguh-sungguhannya, ternyata kita di rumah, saya khawatir bablas, akhirnya nggak sholat. Iya, baik. Sampai di sini ya pertemuan kita, sudah 11:30. Ibu-ibu pun harus pulang untuk mengkhatamkan Al-Quran kembali. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.